Halo semua, gue mengambil video dan foto menggunakan HP. Dan gue mengirim video dan foto melalui jaringan lokal. Tapi gue merasa kecepatan jaringan lokal gue itu lambat, hanya sekitar 10-60 Mbps. Jadi kalau gue mau transfer data yang besar, perlu menggunakan kabel data, dan ini merepotkan, harus colok-colok setiap mau mengirim data. Speed kabel data pun saya rasa masih lambat, sekitar 33 MB per detik atau sekitar 264 Mbps. Sebenarnya speed USB 2.0 itu sekitar 480 Mbps. Gue sendiri bingung kenapa kecepatan pengiriman datanya hanya sekitar 264 Mbps. Jadi gue berniat menggunakan koneksi Wi-Fi 5G yang kecepatannya bisa sampai 433 Mbps atau 3-5 kali lipat dari koneksi Wi-Fi 2,4G. Jadilah gue membeli router Mi Phone R1. Dan di konten kali ini gue akan unboxing router ini. Oke, pertama-tama kita cek kelengkapannya. Seperti pada umumnya, isinya ada lembar panduan dan garansi, kabelan, adaptor 12 volt 1 ampere. Model colokannya bukan model untuk Indonesia, jadi kalian perlu adapter colokan lagi untuk ke colokan Indonesia. Yang keempat tentu router Mi Phone R1 yang memiliki fitur satu LED indikator jika berwarna merah tidak terkoneksi ke internet dan warna hijau terkoneksi ke internet. Memiliki 3 port LAN gigabit, salah satunya WAN, memiliki 1 port DC, memiliki 2 tombol. Salah satu di depan berlogo V, entah tombolnya untuk apa, gua pencet malah internetnya mati. Satu lagi di belakang untuk reset firmware. Oke, sekarang kita nyalakan router Mi Phone R1 dengan cara sambungkan power. Selanjutnya kita buka firmware-nya. Pastikan kalian sudah menyambungkan komputer atau HP ke router via LAN atau Wi-Fi. Untuk mengonfigurasi router Mi Phone R1, kalian harus buka browser dan memasukkan IP gateway ada di bawah router. Browser yang mendukung router ini Firefox. Kalau kalian menggunakan Chrome, yang muncul hanya setengah layar. Oke, tampilan gateway-nya seperti ini. Pertama-tama kita harus setting password dulu. Di sini gue pasang password asal aja, nanti di-save sama browser. Selanjutnya memasukkan password. Setelah memasukkan password, login. Nanti akan dialihkan ke homepage. Di homepage, pertama kita bisa melihat apakah router terkoneksi ke internet atau tidak. Dan kita bisa melihat kecepatan dari WAN. Yang kedua, kita bisa melihat nama Wi-Fi Mi Phone 2,4G dan 5G. Yang ketiga, kita bisa melihat Internet Online Time. Yang keempat, kita bisa melihat System Online Time. Yang kelima, kita bisa melihat IP1. Yang keenam, kita bisa memerintah router untuk restart. Selanjutnya di tab Network Konfigurasi, ada 3 pilihan untuk network. Yang pertama route, berisikan DHCP, PPPoE, static IP. Yang kedua brick AP, menjadikan router sebagai access point dan switch. Setelah di-set bridge AP, router tidak bisa dikonfigurasi apa-apa. Yang ketiga, Wi-Fi RP Repeater, fungsinya untuk memancarkan kembali Wi-Fi yang sinyalnya lemah. Selanjutnya di tab Wi-Fi Config, ada Wi-Fi Switch untuk menyalakan dan mematikan Wi-Fi. Ada composite frekuensi untuk menggabungkan atau memisahkan SSID Wi-Fi 2,4G dan 5G. Ada Wi-Fi Name untuk mengatur nama SSID Wi-Fi. Ada enkripsi mode untuk mengatur password Wi-Fi. Ada Wi-Fi Power untuk mengatur kekuatan power Wi-Fi. Ada Guest Wi-Fi untuk membuat Wi-Fi virtual dengan waktu tertentu. Ada tab Advanced untuk mengatur channel Wi-Fi, mode Wi-Fi, bandwidth Wi-Fi, high SSID, WMM. Selanjutnya di tab terminal ada fitur untuk mematikan koneksi,
Tapi di situ tidak dijelaskan berdasarkan apa mematikan koneksinya. Gua mengetes menggunakan port LAN 2 dan gua colok lagi di LAN 3, ternyata terblokir internetnya. Gua mengetes lagi dengan jaringan WiFi normal saja, jadi kemungkinan blokirnya via MAC address. Selanjutnya di tab More ada, ya kalian lihat sendiri soalnya fiturnya nggak menarik. Selanjutnya di tab Logout, kalian pasti tahu lah fungsinya. Setelah kita bahas tadi fitur-fiturnya, sekarang kita uji ke tes kecepatan internet LAN dan WLAN untuk transfer data. Di sini gua tes speed untuk WiFi jaringan 5G, terus WiFi jaringan 2,4G, dan jaringan antar port LAN. Oke, hanya itu yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang ingin mendukung channel ini, kalian bisa berbelanja melalui link di deskripsi. Jika ada, kalian juga bisa dukung channel ini dengan cara berkomentar, like, share, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.